warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Tentu dalam keadaan sehat-sehat saja yang ibu harapkan. Jangan lupa juga kita jaga kebersihan, jaga kesehatan agar kita dapat belajar dengan maksimal. Anak-anak ibu semua, hari ini kita akan mempelajari mengapresiasi buku fiksi dan non-fiksi untuk meningkatkan literasi. Dengan meningkatnya literasi, kita dapat menambah wawasan dan memperluas cakrawala kehidupan kita. Yuk kita saksikan pembelajaran kita. Ananda, kali ini kita akan mempelajari mengapresiasi buku fiksi dan non-fiksi untuk meningkatkan kemampuan literasi bersama saya, Tridanopa Saktia. Ananda, kita akan masuk sub pembelajaran Aku Gemar Membaca, yaitu membahas buku fiksi dan non-fiksi, indeks dan catatan isi buku. Ananda semua sudah mengetahui apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Oh, sudah ada. Oh, ada yang belum. Ayo kita tilik apa itu buku fiksi. Buku fiksi adalah buku tentang karangan atau cerita yang dibuat didasarkan imajinasi pengarang dengan tujuan menghibur ataupun kesenangan. Sekarang kita masuk buku non-fiksi. Wah, ya, buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta atau hal-hal yang benar terjadi dengan tujuan memberi sejumlah informasi ataupun pengetahuan. Contoh buku non-fiksi adalah buku pelajaran, biografi, autobiografi, kumpulan jurnal, dan sebagainya. Sudah pernah dengar indeks? Ya, indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman terakhir dan tersusun menurut abjad. Indeks berfungsi untuk memberikan informasi mengenai halaman, tempat, kata, ataupun istilah dalam buku itu. Seperti ini, amanat 3.7, dialog 15-20, latar 7, 10, 24 sampai dengan 27, yang artinya dapat dijelaskan bahwa istilah amanat pada angka 1 terdapat di halaman 3 dan 7. Dengan kata lain, ketika kalian ingin mencari istilah amanat, bisa Ananda temukan di halaman 3 dan 7 ini. Kemudian istilah dialog berada di halaman 15 sampai dengan halaman 20. Dengan kata lain, pada halaman 15 sampai dengan 20 terdapat kata dialog. Dan istilah latar berada di halaman 7, 10, serta halaman 24 sampai dengan halaman 27. Begitu Ananda. Sekarang kita masuk catatan isi buku ya Ananda. Cara membuatnya yaitu 1. Tentukan kata atau istilah yang hendak dicari, penjelasannya atau penggunaannya. 2. Carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks. Nomor 3. Pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Nomor 4. Yaitu catatlah bagian-bagian penting dari penggunaan kata atau istilah tersebut. Dengan demikian, ketika kita mencari indeks atau istilah-istilah penting, sehingga kita bisa meringkas isi buku tersebut secara lebih sistematis. Dan kita dapat menemukan informasi-informasi penting dalam buku tersebut. Begitu Ananda. Dan Ananda, sekarang kita masuk pelajaran peta konsep. Peta konsep adalah suatu bagan sistematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antar satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan satu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan
Dalam buku isi, setiap bab dapat diperjelas dengan peta konsep. Satu bab disajikan dalam satu bagan sehingga sistematikanya lebih bisa terperinci dan hubungan antar bagian pun lebih mudah dipahami. Sudah paham? Ananda semua sudah pandai membaca bukan? Ya, Ibu yakin Ananda semua sudah pandai membaca. Sekarang tinggal Ananda meningkatkan kemampuan membaca Ananda, yaitu dengan teknik membaca. Teknik membaca cepat dapat dilakukan dengan berbagai teknik pemilihan, yaitu teknik membaca tergantung pada jenis bacaan. Untuk teks yang sulit digunakan bentuk spiral. Untuk teks yang agak sulit dalam bentuk diagonal atau vertikal. Membaca teks yang mudah misalnya membaca kamus, membaca surat kabar. Membaca teks yang sulit misalnya membaca novel. Seperti itu Ananda. Ananda sekalian masih tetap semangat kan mengikuti pembelajaran? Ayo kita lanjutkan. Unsur-unsur fiksi dan non-fiksi dari segi ungkapan, diksi, buku fiksi dan non-fiksi. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus atau makna kias yang biasa disebut konotasi. Makna yang dibentuk biasanya berupa makna baru yang tidak berkaitan dengan makna kata pembentuk dasarnya, yaitu misalnya ya Ananda, 1. Berat hati, bermakna kurang suka atau enggan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, berat sebelah, berarti memihak salah satu. Nomor 3, besar mulut, berarti suka menyakiti, biasanya dengan perkataan. Nomor 4, tangan kanan, berarti orang kepercayaan atau pembantu utama. Yang kelima, panjang tangan, berarti suka mencuri. Yang keenam, mata-mata, berarti agen rahasia atau orang yang ditugasi menyelidiki diam-diam. Biasa. Yang nomor 7, mata keranjang, yang berarti tidak setia atau selalu birahi melihat lawan jenis. Begitu Ananda. Diksi adalah pilihan kata yang tepat atau selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau seperti yang diharapkan seperti berikut ini. 1. Pahlawan banyak yang mati di medan perang. 2. Penjahat itu wafat di amuk masa. Sekilas ya Ananda, kedua kalimat tersebut terdengar tidak ada masalah dan tidak ada kejanggalan ketika membaca maupun mendengarnya. Namun, secara konteks kalimat nomor 1 dan 2 kurang tepat Ananda pada penggunaan kata mati atau wafat. Walaupun kata mati dan wafat sama-sama bermakna telah tiada, namun ada rasa bahasa yang perlu diperhatikan. Kedua kan, sangat tidak etis kata mati ditujukan kepada pahlawan dan kata wafat untuk penjahat. Begitu Ananda. Kata tersebut biasanya diganti dengan pilihan kata yang lebih sesuai seperti berikut. Pahlawan banyak yang gugur di medan perang, penjahat itu tewas di amuk masa. Seperti itu Ananda. Sekarang Ananda kita masuk belajar tentang prasa. Prasa atau yang biasa disebut dengan frase adalah gabungan dua kata atau lebih bersifat non-prediktif. Artinya tidak berkaitan dengan predikat, misalnya gunung tinggi, kambing hitam, dan sebagainya. Ayo Ananda, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang prasa. Prasa memiliki fungsi, yaitu ada dua, yaitu ya Ananda, fungsi menerangkan atau M dan fungsi diterangkan atau D. Fungsi menerangkan atau M yang merupakan fungsi pelengkap atau contohnya 1. Buku tebal. Buku tebal
Ya Ananda, buku adalah D yang merupakan inti dan tebal merupakan M yang merupakan penjelas. 2. Baju baru. Baju merupakan inti atau D dan baru merupakan M atau penjelas. Nomor 3, seorang pegawai, yaitu seorang merupakan M atau penjelas dan pegawai merupakan I. Selanjutnya nomor 4, yaitu seekor ikan. Seekor merupakan M atau penjelas dan ikan merupakan inti atau D. Prasa sifat atau adjektiva. Prasa adjektiva adalah gabungan dua buah kata atau lebih adjektiva atau kata sifat Ananda. Berikut adalah contoh prasa adjektiva. Sunyi senyap, halus sekali, begitu kusam, tidak halus, tidak lama, mudah sekali, putih bersih, hitam legam, panjang lebar, sangat bangga, dan rasa cinta. Begitu Ananda, dan banyak lagi contoh-contohnya. Ayo kita cari. Masih tetap semangat kan Ananda? Ayo kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai isi buku. Secara umum, tujuan utama diskusi adalah memecahkan suatu masalah. Buku atau bahan bacaan merupakan sumber yang baik dijadikan sebuah masalah dalam diskusi, termasuk mencari solusi-solusi pemecahannya. Dari berbagai bahan bacaan, kita dapat menyerap berbagai informasi dan pelajaran yang bisa kita diskusikan. Dengan membaca, kita dapat mengumpulkan berbagai informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya yang kita dapat menemukan solusi yang begitu melimpah. Daya tarik. Ananda, sebuah buku pun memiliki daya tarik agar kita baca. Daya tarik buku non-fiksi dapat dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, originalitas, gagasan kelengkapan datanya, daya tarik bahasa ataupun ilustrasi. Termasuk berbagai pendapat ahli, pendapat kita temukan di bagian penting untuk menyatakan argumen kita terhadap suatu persoalan yang sedang kita diskusikan. Begitu Ananda. Dari berbagai bahan bacaan, kita dapat menyerap berbagai informasi dan pelajaran yang bisa kita diskusikan. Dengan membaca, kita dapat mengumpulkan berbagai informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya yang kita dapat menemukan solusi yang begitu melimpah. Daya tarik. Ananda, sebuah buku pun memiliki daya tarik agar kita baca. Daya tarik buku non-fiksi dapat dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, originalitas, gagasan kelengkapan datanya. Kedua, memahami makna tema penokohan alur dan unsur-unsur lain apabila bacaan itu berupa fiksi, memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu merupakan karya modifikasi. Nomor 3, mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi bahasa maupun ilustrasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Begitu. Menceritakan isi buku. Menceritakan isi buku, jangan sesuka hati, apalagi menjelek-jelekkan isi buku yang padahal sudah bagus Ananda. Misalnya gara-gara buku itu menyindir kebiasaan kita atau isinya tidak sesuai dengan keyakinan kita. Selama ini, gara-gara buku itu ditulis oleh orang yang tidak kita sukai, kita katakan sesuatu yang tidak benar. Apapun isi buku itu, suka atau tidak, kita harus menceritakan isi secara jujur. Begitu ya Nanda? Anak ibu, telah
kamu saksikan pembelajarannya. Semoga dapat berkah, dapat menambah wawasan kita dalam pembelajaran. Jangan lupa tingkatkan kemampuan literasi ya anak-anak ibu, karena ilmu yang kamu dapat adalah ilmu yang kamu gunakan untuk masa depanmu. Kepada anak-anak ibu, ya, jaga kesehatan untuk mengoptimalisasikan belajar kita. Salam bahagia.